lanjut ya. Nah, kita telah selamat saudara. Jadi kita ini harus paham nih. Ingat, yang diselamatkan itu bukan badan saudara dan saya. Yang diselamatkan itu jiwa saudara dan saya. Sehingga kenapa? Karena waktu jiwa kita tidak selaras dengan Tuhan. Ini yang dikatakan iblis saudaraku. Ya, kalau jiwa kita tidak selaras dengan Tuhan, maka kita dikatakan iblis. Saudara, ini penting saudara. Ingat nggak, saudara? Yesus pernah menegur Petrus, "Nyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan." Wow, saudara. Jadi manakala pikiran kita, jiwa kita ini nggak sinkron, frekuensinya nggak nyambung dengan Tuhan, ya kita itulah iblis, saudaraku. Jadi jangan kambing hitamkan ada makhluk-makhluk iblis yang lain-lain itu. Jangan, saudara. Kita harus jujur, kita harus mengevaluasi diri kita. Manakala pikiran kita tidak sinkron dengan Tuhan, tidak ginosko dengan Dia, ya kitalah iblis itu. Makanya kita sekarang kita bukan iblis, kita adalah anaknya, kita mempelainya. Kita selamat, jiwa kita, pikiran kita itu sinkron, sejalan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ada amin, saudaraku. Luar biasa ya. Nah, maka sadarlah. Ya, Filipi 2 ayat 13 katakan, Tuhanlah Allah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya, melalui anak cucu kita, melalui tubuh Kristus. Wow. Bayangkan kalau semua tubuh Kristus di Indonesia dan di bumi ini mengerti kebenaran ini. Dahsyat sekali hidup ini. Ya, mungkin perang ini udah nggak ada, saudara. Ya, cuma belum sadar aja nih teman-teman. Egonya masih hidup masing-masing. Keakuannya masih hidup, bukan Tuhan yang hidup. Ya, saudara, ini tugas kita bersama, saudara. Nah, sebagai manusia baru, manusia roh. Nah, tubuh rohani. Jadi kita ini telah memiliki apa? Tubuh kemuliaan. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Kristus itulah tubuh kemuliaan. Kita sudah menjadi manusia roh, manusia rohani, hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus, saudaraku. Kristus sebagai kepala, kita tubuhnya. Kita mempelainya. Wow, dahsyat. Dan kita sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang kudus, manusia yang kudus, manusia spiritual, manusia roh yang kudus di dalam Tuhan. Dahsyat ya, saudaraku. Jadi kita bukan orang berdosa, bukan. Kalau saudara berkata saudara orang berdosa, maka apa, saudara? Maka tren, kemungkinan untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu jauh lebih besar. Tapi kalau saudara sudah komit, deklarasikan, terima kasihnya Tuhan, bahwa saudara itu adalah apa? Orang kudus, tak bercacat celah di dalam Kristus, di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Waktu saudara menghidupi itu, saudara benar-benar orang yang merdeka di dalam Dia, saudaraku. Ya, yang memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Dan Kristus yang melakukannya lewat saudara dan saya. Dan kita telah memerintah bersama Dia, saudaraku. Kita telah memerintah, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Kita menjadi imam-imam ya di dalam kerajaan itu bersama Kristus. Kristuslah iman besar itu. Ya, di keluarga-keluarga kita menjadi imam bagi anak cucu kita, bagi keluarga kita masing-masing, saudaraku. Mari, kita telah memerintah bersama Dia. Dan karena kita sadar siapa kita, menjadi manusia baru, manusia spiritual di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada ayat-ayat. Camkan apa yang saya katakan, saudara, karena ini dari firman Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di dalam firman Tuhan, baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang mengintimidasi kehidupan saudara yang sudah merdeka di dalam Kristus. Tidak ada. Anda dan saya adalah orang yang merdeka. Kita adalah menjadi inspirasi.
saudara. Tidak ada intimidasi. Saudara dan saya, kita benar-benar menjadi garam dan terang. Saudara dipercaya oleh Tuhan memberikan karya terbaik bagi kehidupan ini. Ya, kita adalah disiapkan untuk menjadi agen perubahan bagi lingkungan, bagi kota-kota di mana Tuhan percayakan kita. Ya, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Karena tak seorang pun ingin lahir di Indonesia, tapi fakta saudara dan saya ada di Indonesia. Jadi, mari kita memiliki peran penting bagi Indonesia, terutama generasi anak-anak cucu kita, saudara. Nah, mari kita siapkan semuanya. Saudara, fakta, pengalaman, pengamatan, dan analisis tentang pengajaran yang meleset dan dampaknya. Nah, ini kita harus sadar. Mari saudara dan saya, kita mau jujur ya saudara. Kita mau jujur. Saudara, saya mengajak kita mau jujur terhadap apa yang kita terima puluhan tahun di gereja. Apa yang kita dengar selama ini, kita mau jujur saudara. Jadi kita mau lihat sekarang. Nah, pengajaran. Ya, Alkitab kita sama, tapi ajarannya beda-beda. Ya kan? Betul kan? Kontroversi tentang keselamatan. Nah, keselamatan aja masih kontroversi. Ada yang bilang belum selamat. Karena Ibrani 9 ayat 28 berkata, sahabat-sahabat sekalian. Yesus Kristus datang dalam wujud manusia. Saya ulangi. Dalam wujud manusia yang bisa terlihat hanya satu kali. Dalam rangka penebusan dosa-dosa dunia. Setelah itu, catat saudara, setelah itu, the second time, Kristus datang tidak lagi dalam rangka penebusan dosa, pengampunan dosa, bukan. Dia datang menganugerahkan keselamatan bagi yang buka hati. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Kristus Allah yang roh itu, yang bersatu dengan saudara dan saya. Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku mengetuk pintu. Kalau ada orang yang buka, aku akan masuk dan makan bersama dia, bersatu dengan dia, saudara. Luar biasa ya, saudaraku. Jadi saudara, mari kita ajarkan bahwa Tuhan yang dalam roh itu, Kristus dalam roh itu memberikan keselamatan. Karena tetelestai sudah selesai, dosa udah selesai. Jangan katakan lagi masih berdosa, no. Dosa sudah selesai. Anugerah keselamatan setiap orang yang buka hati. Dan ini secara progresif terjadi terus. Kedatangan Tuhan dalam hidup setiap orang yang buka hati kepada anak cucu kita. Ya, bahkan anak cucu kita tahun 2200 nanti. Manakala dia buka hati, Tuhan datang, saudara. Jadi kedatangan Kristus kepada setiap orang itu berbeda waktu. Secara progresif, saudara. Ya, kepada saya berbeda, kepada anak saya berbeda. Jadi gak sama, saudaraku. Tapi dia datang dalam roh. Karena Kristus itu roh, Allah yang roh. Maka kita punya potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Kalau kita ngerti, gitu ya. Kalau ngerti. Nah, jangan lagi kita mengaku manusia berdosa. Kita sudah menjadi ini manusia berdosa. Banyak orang menjadi manusia baru, agamawi, organisasi ya. Takut dan masih gentar. Takut dihakimi, takut tidak di rapture. Takut masih ya macam-macam saudara. Semua masih takut. Hidupnya masih terintimidasi. Ya. Mereka masih fokus kepada perbuatan-perbuatan lahiriah, penyembahan-penyembahan yang ritual-ritual lahiriah ini masih terjadi, saudara. Walau Yesus sudah ngomong sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi ayat ini sepertinya diabaikan oleh banyak orang. Jadi ritual-ritual lahiriah itu menjadi penting, saudara, dalam kehidupan banyak orang Kristen. Banyak lagi orang yang mengiming-iming sorga dan menakut-nakuti dengan neraka, ya kan? Mengiming-iming berkat, kesembuhan, sukses. Kalau engkau memberi banyak, engkau diberkati banyak. Ya kan? Kalau engkau memberi banyak, diberkati lebih banyak. Jadi seperti itu. Banyak sekali. Akhirnya Tuhan kayak diajak main game gitu ya, saudaraku. Dan itu fakta.
Ya, ditakuti rapture. Wah, kalau nggak di rapture nanti gimana? Ditakut-takuti, saudara. Ya, akhir zaman yang berjilid-jilid, akhir zaman yang belum terjadi, akan ada masa aniaya besar. Ya, kalau ditakut-takuti gimana anak-anak Tuhan bisa maju? Padahal itu semua peristiwa itu telah berlalu, saudaraku. Ya, masa aniaya itu setelah selesai. Di mana waktu itu di zaman itu di antara tahun sampai menjelang tahun 70 Masehi, di situ ibu-ibu motong bayinya, saudara, makan daging bayinya sendiri. Itu mana masa aniaya besar? Karena apa? Di kota Yerusalem, pusat logistik di bumi hanguskan, nggak ada, mau belanja pun susah, harus menyembah patung Nero, saudaraku. Kalau mau belanja dulu di pasar tuh harus menyembah patung Nero 666, saudara. Itu sudah terjadi, saudara. Bukan akan, enggak. Saudara hidup di dalam kasih karunia Kristus. Hidup merdeka di dalam Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Jangan kita dikungkung. Jangan kita diikat oleh pengajaran-pengajaran yang meleset, saudaraku. Jangan ditakut-takuti. Akhir zaman telah berlalu, saudara. Setelah selesai. Zaman hukum Taurat. Zaman hukum Musa. Zaman ritual-ritual. Zaman potong binatang. Sudah selesai. Karena kita telah disahkan oleh darah Kristus. Bukan darah binatang lagi, saudara. Ya, untuk itu, anak-anak Tuhan. Ya, kita adalah domba di tengah serigala. Mari membangun silaturahmi yang benar kepada semua orang. Kitalah garam dan terang itu sebenarnya. Ya, kalau ditampar pipi kiri kanan ini adalah peribahasa ya, saudaraku. Ya, tentu kalau kita membangun hubungan nggak mungkin kita ditampar orang karena kita menjadi inspirasi, saudara. Mengasihi sesama, ya ini memang betul. Ini pengajaran juga di hukum Taurat. Kita nggak diajar mengasihi sama, ya kita mesti harus hormat. Ya kita hormat kepada orang lain, mengasihi, berbagi kepada orang lain. Apa yang bisa kita bagikan? Ya, tentu kita melakukan hal itu. Dan banyak orang masih terus berusaha untuk hidup kudus. Saudara, kalau saudara yang berusaha dengan kekuatan saudara untuk hidup kudus, maka ujungnya adalah saudara akan gagal. Tapi kalau saudara katakan saudara adalah orang yang kudus di dalam Kristus, dan itu Anda hidupi, maka tak akan Anda jatuh ke dalam banyak kesalahan itu dan ini. No, ada filter di dalam hidup saudara. Kenapa bisa bilang gini? Karena saya sudah mengalami itu, saudaraku. Jadi saudara, mari. Saya kira saudara juga mengalami hal yang sama, ya. Waktu Tuhan hidup saudara kudus seperti saudara. Bukan kudus karena usaha saudara. Karena saudara dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Betul kan? Ya, itu saudara. Ya, mari terus. Banyak lagi yang katakan, mari terus mengerjakan keselamatan. Jangan mengerjakan keselamatan. Keselamatan sudah diberi. Kita hidupi, bukan mengerjakan keselamatan. Hidupi keselamatan itu di dalam Kristus. Tidak pernah kita lagi lepas dari Kristus. Hidupi dia. Beritakan dia. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah, dampak pola pikir ya, saudara. Akibat pengajaran-pengajaran yang meleset, maka apa? Ada ketakutan. Ada ketakutan, saudara. Ayat-ayat banyak mengintimidasi. Oh, nanti akan dihakimi. Kalau nggak di rapture gimana? Jadi ketakutan. Oh, akan Yesus mau datang. Dunia mau kiamat. Banyak orang hidupnya nggak maju, saudara. Nggak maju. Jadi hidupnya tuh pesimistis. Apatis dalam hidup. Kenapa? Buat apa? Yesus sudah mau datang, mau kiamat. Buat apa lagi? Ya kan? Udah tenang-tenang aja. Gitu. Banyak yang berpikir seperti itu. Banyak yang nggak sekolah, banyak yang menjual hartanya. Hanya ingin di rapture, pergi ke Yerusalem. Sampai di sana nggak diangkat-angkat, saudara. Pulang jadi miskin, saudara. Nah, taat mengikuti agenda-agenda gereja. Nah, gereja, ya sorry to say ya, mohon maaf nih ya. Banyak gereja membuat agenda-agendanya. Sehingga mengikat jemaatnya. Mengikat jemaatnya untuk mengikuti itu semua. Sehingga tidak ada waktu bagi jemaatnya untuk eksplor potensinya untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Karena ketakutan-ketakutan akhirnya diikat oleh gereja. Banyak, saudara. Sehingga nggak maju. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak suka menerima
orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena banyak izinnya, saudara. Mau retreat lah, mau doa itulah, doa ini. Akhirnya dia kerjanya nggak maksimal dalam dunia marketplace, tidak maksimal, saudara. Jujur kita melihatnya ya, jujur kita melihatnya. Karena kita harus berkata apa adanya, saudaraku. Kalau kita mau maju, kalau kita mau jadi agen perubahan bagi kehidupan ini, bagi Indonesia dan bangsa-bangsa, saudara. Nah, rajin baca Alkitab, tapi apa? Tidak memahami dengan benar dan tepat. Karena murid-murid Kristus yang hidup 3,5 tahun bersama Kristus tidak mengerti. Sampai pada satu titik Tuhan membuka pikiran mereka. Makanya waktu kita baca Alkitab, mintalah Tuhan membuka pikiran saudara dan saya. Sehingga kita memiliki hikmat yang datang dari Dia. Ya, kita dibukakan bukan dari luar, saudara, tapi dari dalam. Kita bisa mengerti. Karena Dia ada di dalam. Dia akan membukakan pengertian-pengertian kebenaran firman-Nya. Ada amin, saudaraku? Kalau dia masih di luar, maka saudara baca firman akan susah mengerti. Tapi kalau saudara sudah confirm ada Tuhan di dalam saudara, Dia ada di dalam saudara, maka waktu saudara baca dengan pikiran dia, perasaan dia, ya, hikmat datang dari Tuhan, maka waktu saudara baca firman, saudara akan mengerti apa yang Tuhan mau. Ada amin, saudaraku? Luar biasa ya. Nah, katanya senantiasa berjaga-jaga, ya, tanpa memahami makna. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa, saudaraku? Karena akhir zaman telah berlalu. Kristus tidak akan datang seperti apa yang dibayangkan itu. Karena Kristus sudah ada di dalam saudara dan saya. Dalam apa? Dalam roh. Karena Kristus itu Allah yang roh maha hadir. Yang dalam bentuk wujud manusia sudah selesai. Mari kita fokus kepada hal yang tidak terlihat. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah engkau percaya. Karena kita pada dasarnya sudah unity. Bahkan di 1 Korintus 6 ayat 17 berkata apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya menjadi satu roh dengan Dia. Saudara telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Dahsyat sekali, saudara. Jadi mari maksimalkan hidup saudara dan saya. Tuhan terekspresikan. Ada amin ya. Nah, kenapa tidak maksimal? Ya, tidak maksimal sebagai garam dan terang. Tidak maksimal dalam karya. Yaitu tadi, sekolah aja malas jadinya. Kerja aja malas, berhenti kerja, jualin hartanya, ya. Tidak maksimal dalam teladan. Tidak menjadi inspirasi. Tidak menjadi agen perubahan. Kalau pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada anak Tuhan itu meleset, saudaraku. Meleset. Ya, ini ya, saya lanjut. Nah, kesaksian dampak pengajaran yang meleset. Nah, mari kita melihat dengan jujur ya, saudara. Dengan jujur. Saya mengajak kita mau buka hati, melihat dengan jujur. Jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang sakit hati, saudara. Nah, kedatangan Yesus kedua, dulu pernah dikatakan tanggal 11 sampai tanggal 13 September oleh Edward Weisman. Terus dia berkata begitu, dia menjual 2 juta bukunya. Ya, dengan judul 88 alasan mengapa pengangkatan akan terjadi di tahun 1988. Saudara. Ya. Nah, saya juga nggak jadi beli tanah dulu karena tahun 1988 akan kiamat, saudara. Jadi uangnya dipakai untuk makan-makan apa gitu, saudara. Karena tahun 88 kiamat. Dulu saya masih tenan ya, saudaraku. Nah, pada tahun 1988 yang sama buku Peta Zaman, ya. Nah, ini ada seorang doktor dari Australia menulis ya, Peta Zaman, memprediksi sebagai hari kedatangan Tuhan 40 tahun tafsiran satu angkatan. Jadi gini, karena Israel merdeka tahun 48, maka satu generasi 40, maka tahun 88 akan terjadi Yesus datang dan kiamat. Itu katanya, saudara. Nah, prediksi kiamat yang gagal dari masa ke masa. Coba lihat di internet banyak sekali ya. Prediksi akhir zaman, kiamat yang gagal. Ya, dari masa ke masa. Cek di internet ya. Kemudian pendeta Sibuya di Bandung. Ya, katanya ada second coming 10 November. Dia akan diadakan terjadi pengangkatan katanya. Yaitu diangkat rapture pada jam 9 sampai jam 15. Tapi akhirnya justru dia diangkat polisi, saudaraku. Ya, dipenjarakan. Nah, itu yang diangkat, saudara.
Nah, akibat pengajaran-pengajaran ini, saudara, membuat anak-anak Tuhan tidak maju adalah ada yang berhenti sekolah. Dalam pelayanan saya bertemu ada orang berhenti sekolah tahun 86, berharap tahun 87 di rapture katanya. Saya ketemu di Jogja juga, ada orang hebat lah, orang-orang berpendidikan juga, orang hebat. Berhenti kerja, saudara. Berhenti kerja gara-gara khotbah pendetanya, akhir zaman, ya kan? Ada juga yang menjual hartanya, ya menjual harta bendanya, pergi ke Yerusalem, ya menunggu-nunggu untuk di rapture, nggak di rapture juga, saudara. Pulang dengan kesedihan. Kemudian kesaksian pribadi saya tadi itu, saya nggak jadi beli tanah tahun 86 87 itu, ya tahu. Karena tahun 88 katanya Yesus datang kiamat. Jadi nggak jadi beli tanah, saudara. Ya, kepake habis. Ya, duitnya kepake habis, saudara. Aneh ya. Inilah gara-gara pengajaran yang meleset. Tapi ya itulah, Nah, ini nanti saudara, nanti siapa membutuhkan bisa kirim bahannya. Ini adalah ramalan-ramalan yang meleset, termasuk semua bapak-bapak gereja ada di sini, saudara. Bapak-bapak gereja ada di sini, ya. Semua menentukan tahun sekian akan terjadi tahun sekian. Semuanya gagal. Kenapa gagal, saudara? Karena Kristus sudah datang kepada saudara dan saya dalam roh. Ingat ya, karena Kristus itu Allah yang roh. Kita sudah bersatu dengan Dia sehingga kita betul-betul memancarkan Tuhan hidup dalam kita. Ya, ingat itu, saudara. Nah, kesimpulan, sebagai kesimpulan. Action pengajaran sehat dan anak-anak Tuhan menjadi agen perubahan bagi Indonesia. Nah, ini penting kita menjadi perhatian. Mari kita pahami bersama anak cucu kita, orang-orang yang kita layani, mari kita pahami bahwa Allah itu roh, yaitu Kristus sebagai roh yang menghidupkan itu. Nah, Kristus sebagai roh yang menghidupkan, yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 45. Itulah yang berkata di kitab Perjanjian Lama di Taman Eden, pohon kehidupan. Jadi Kristus itulah pohon kehidupan. Kristus itulah Allah yang roh, yang maha hadir, saudaraku. Tuhan itu maha hadir, ada di dalam siapa aja, saudara. Kalau mereka tidak mengerti, maka itu disebut menjadi roh manusia. Padahal itu Tuhan sendiri hidup di dalam saudara dan saya. Mari melihat Tuhan dengan mata rohani, saudara dan saya. Bukan melihat dengan mata kepala kita, saudara. No, tidak. Ya, tidak melihat dengan mata kepala. Nah, anak-anak Tuhan itu kudus di dalam Kristus. Jadi, anak-anak Tuhan itu kudus di dalam Kristus, saudaraku. Kita orang benar di dalam Tuhan. Ingat ini. Kita ini orang benar. Bukan orang salah, orang benar. Orang-orang yang kudus di dalam Kristus. Ingat, di dalam Kristus. It's not outside Kristus. Bukan di luar Kristus. Bukan Kristus masih di sono. Kita di sini. Maka hidup kita tidak berdampak. Kalaupun berdampak itu upaya manusia. Itu mencari kehormatan. Mencari nama baik. Macam-macam lah agendanya, saudara. Supaya dilihat orang hebat. No. Kita nggak begitu, saudara. Kita melakukan segala sesuatu itu tanpa pamrih, saudara. Kenapa tanpa pamrih? Karena kita telah mati. Tuhan yang hidup dalam saudara dan saya. Tuhan yang mengalir lewat saudara dan saya. Jadi siapa yang hebat? Bukan kita. Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Itulah yang hebat. Ada amin, saudaraku? Luar biasa. Ya, jadi end of me. Christ in you, in me, in us. Kita the body of Christ. Kita adalah tubuhnya, kita mempelainya. Anak-anak Tuhan adalah Yerusalem baru. Ya, ingat tahu, saudara, Yerusalem baru. Yerusalem baru bukan kota seperti secara fisik yang ukurannya begini-begini, bukan, saudara. Kitalah Yerusalem baru itu, kitalah bait suci Allah dalam roh. Tuhan bersemayam di dalam saudara dan saya. Kita bersatu dengan Dia, ada amin ya. Nah, kita telah memerintah ya bersama Dia, ya. Jiwa anak-anak Tuhan telah selamat. Kita merdeka, kita rest in Christ. Kita sudah beristirahat di Sabat itu, di Kristus itu, saudara. Untuk bisa memberikan yang terbaik.
waktu kita sabar, kita merenungkan, memiliki relasi ginosko dengan Tuhan, supaya terinspirasi untuk memberikan yang terbaik. Kuasa itu datang, kekuatan, kekuasa itu, inspirasi itu datang dari dalam, saudara. Karena Tuhan berdiam di dalam saudara. Dia yang memberi inspirasi. Kedatangan itu bukan didengar dari telinga kita, ada dari atas, bukan, saudara. Dari dalam saudara. Dari dalam saudara. Dia mengalir. Memberikan hikmat. Dari dalam mengalir hikmatnya kepada saudara. Karena pikiran Kristus, perasaan Kristus ada dalam saudara. Ada amin ya, saudara. Dari kita. Nah, jadi kita mengenakan pikiran, maka kita mengalirlah kasih Allah. Ya, kita menjadi garam dan terang. Ya, sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Maka kita menjadi agen perubahan bagi Indonesia, bagi kehidupan, bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Kita telah memiliki integritas. Ya, integritas hidup di dalam Kristus. Ya, kita telah memiliki integritas di dalam Kristus yang bersatu dengan Dia yang mengenakan pola pikir dan pola perasaan Kristus, perkataan kita sesuai kebenaran. Dan tingkah laku perbuatan kita juga sesuai kebenaran. Dan inilah yang akhirnya menjadi kebiasaan kita dalam hidup, yang akhirnya menjadi karakter kita sebagai mempelai Kristus dan sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin. Luar biasa ya, teman-teman. Tidak ada ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Saudara hidup benar, saudara orang kudus. Saudara akan memahami potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk diekspresikan dalam hidup, untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Dimanapun saudara dipercaya, kemanapun saudara pergi, di mana saudara berdiri, apapun tugas yang dipercayakan kepada saudara, saudara akan memberikan karya terbaik tanpa pamrih. Waktu kita melakukan itu dengan ketulusan, maka berkat-berkat yang Tuhan berikan itu mengalir kepada saudara. Ya. Apa-apa yang Tuhan berikan itu mengalir kepada saudara karena saudara memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Bagi Indonesia, bagi kehidupan dan bagi bangsa-bangsa. Ya, luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan platform, saudaraku. Sistem yang baik itu pengajaran maupun ada mungkin organisasi dalam rangka membina generasi. Ya, mari kita siapkan. Membangun generasi untuk Indonesia. Mari kita semua dan anak cucu kita menjadi teladan. Menjadi sumber inspirasi. Menjadi jawaban. The solver of the problem. Menjadi the winner dalam hidup ini. Ya, kita semua menjadi siap dengan tulus memberikan karya terbaik bagi Indonesia. Luar biasa ya sahabat sekalian. Nah, saran tindak lanjut bagi kita semua. Dan ini menjadi satu masukan ya saudara. Ini menjadi satu masukan yang sangat berharga bagi kita semua, bagi anak cucu kita, bagi generasi kita. Mari miliki relasi dan kesatuan dengan Kristus dalam roh dan kebenaran. Miliki ginosko, relasi yang intim dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Setiap tarikan nafas saudara mengalir ucapan syukur bersatu dengan Dia, terekspresikan dalam hidup saudara. Memahami bahwa tanpa Kristus kita disqualified. Kalau Kristus gak ada di dalam kita, kita tidak memenuhi kualifikasi apapun. Ya. Nah, mari kembangkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga benar-benar kita bisa memberikan karya terbaik, bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan. Kita tidak hidup munafik dalam pengajaran kita. Mari hidup kekristenan kita benar-benar menjadi keteladanan. Jujur, mari hidup jujur karena kejujuran ini mahal, saudaraku. Karena Kristus ada di dalam kita, maka buahnya adalah jujur salah satunya. Ya, jujur juga dalam pengajaran. Ya, sebagai hasil penyelidikan yang benar. Ya, bukan menakut-nakuti kita dan bukan cuma mengikut-ikutan. Saudara dan saya bukan ikut-ikutan. Nah, Bro WP mengatakan yang ada satu yang dia dapat dari sosmed. Banyak orang merasa damai, tenang, dia salah ya. Banyak orang merasa walaupun dia tahu salah, tapi karena banyak yang salah, ya damai karena banyak yang salah. Tapi tidak berani menjadi orang benar di dalam satu orang benar di menghadapi begitu banyak orang salah. Banyak orang nggak berani, saudara.
Kita harus berani karena kebenaran, saudara. Jadi kalau kita satu pun kita benar, jangan takut, saudara. Karena banyak orang ingin sama. Kalau salah ya sama-sama salah, gitu. Tapi mari kita berani karena kebenaran. Ya, saudara dan saya karena kebenaran, ya, saudara. Jujur, ya. Nah, kita sebetulnya mayoritas bersama Kristus, ya. Di dalam Kristus kita menjadi mayoritas sebenarnya. Jadi jangan katakan kita minoritas. Ya, sebenarnya kita mayoritas bersama Tuhan, ya. Nah, mari mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Mari kita bersinergi, ya, bekerja sama bahu-membahu, benar-benar melakukan aksi nyata dalam menyiapkan diri menjadi kesatuan tubuh Kristus sebagai mempelai, sebagai Yerusalem baru, ya, dan membangun generasi ke generasi dengan menyiapkan platform sistem sesuai kebutuhan yang mungkin ada perubahan. Dan mari kita lakukan itu semua bersama-sama. Trust in you, the hope of glory. Saudara, itulah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Marilah kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu akan pengajaran-pengajaran yang selama ini kami dengar dan kami ikuti. Dan kini kami dicerahkan dengan pengajaran yang benar, yang seturut dengan Alkitabiah, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya kami aminkan Tuhan membukakan pikiran kami sehingga kami dicerahkan. Dan Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan kebenaran, menjadi agen perubahan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Terpuji nama-Mu. Kami aminkan semua anak cucu kami juga Tuhan siapkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Amin, amin. Iya, thank you. Wow, asik ya bro ya, luar biasa, asik dan menarik teman-teman semuanya. Apa yang sudah dipaparkan dengan begitu jelas oleh Pendeta Paruntungan. Ya, Bro and Sis Pendeta Paruntungan sudah berhenti berbicara dan saya tidak memberikan summary karena kita di sini dari berbagai denominasi dan masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Biarlah Roh Kudus terus berbicara pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Terima kasih Pendeta Paruntungan atas sharing firman-Nya.